A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengisi hati para walinya dengan kasih sayangnya dan mengistimewakan jiwa mereka dengan memperhatikan kebesarannya dan mempersiapkan sir mereka untuk menerima bahan makrifatnya. Maka hati nurani mereka merasa bersukaria dalam kebun makrifatnya, dan roh mereka bersuka-suka di alam malakutnya, sedang sir mereka berenang di lautan Jabarut. Maka keluar dari dalam pikiran mereka berbagai permata ilmu, dan dari lidah mereka mutiara hikmah. Maha suci Allah yang memilih mereka untuk mendekat kepadanya dan mengutamakan mereka dengan kasih sayangnya. Kemudian salawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sumber dari semua ilmu dan nur, bibit dari semua ma'rifat dan sir. Dan semoga Allah ridha pada keluarga dan sahabatnya yang tetap taat mengikuti jejaknya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yakun talabuka tasabbuban ilal ata'i minhu fayakillah fahmuka anhu, waliyakun talabuka liidharil ubudiyyati wa qiyaman bihukukir rububiyah. Jangan sampai doa permintaanmu kepada Allah itu engkau jadikan sebagai alat untuk mencapai pemberian Allah. Niscaya akan kurang pengertianmu, kemakrifatanmu kepada Allah. Tetapi hendaknya doa permintaanmu semata-mata untuk menunjukkan kerendahan kehambaanmu dan menunaikan kewajiban terhadap kemuliaan, kebesaran dan kekayaan Allah. Abu Nasir As-Sarraj berkata, saya telah bertanya kepada guru-guru tentang apakah kepentingan doa bagi orang yang telah menyerah bulat kepada Allah. Jawabnya, berdoa itu ada dua tujuan. Pertama, untuk menghias lahir kita dengan doa, sebab doa itu salah satu bagian daripada khidmat kepada Allah, maka ia ingin berbuat demikian. Kedua, berdoa semata-mata karena menurut perintah Allah, sebab faedahnya doa itu untuk menunjukkan, memperlihatkan adanya hajat, kebutuhan dan kemiskinan diri di hadapan Allah. Abu Hasan berkata, janganlah yang menjadi tujuan dari doamu itu tercapainya hajat kebutuhanmu, maka jika demikian berarti terhijab engkau dari Allah. Tetapi harus doa untuk bermunajat, berbisik-bisik kepada Allah yang memeliharamu, menciptakan dirimu, dan balak bencana yang memaksakan engkau berdoa kepada Allah itu lebih baik daripada menerima hikmah, kesenangan yang melupakan kepada Allah dan menjauhkan daripadanya. Kaifa yakunu talabukal lahiki sababan fi ataihis sabiq. Bagaimanakah mungkin permintaanmu yang datang belakangan itu dapat menjadi sebab pemberian Allah yang telah diputuskan lebih dahulu? Keputusan Allah dalam menentukan peraturan alam sudah ditentukan dalam azal sebelum adanya alam ini, dan termasuk juga segala kebutuhan hajat hidup semua makhluk, tidak kecuali engkau hai manusia. Karena itu jangan mengira bahwa Allah seolah-olah lupa terhadap hajat kebutuhanmu, sehingga sekiranya tidak engkau ingatkan mungkin tidak diberi. Kalau demikian kepercayaanmu terhadap Allah berarti benar-benar engkau belum mengenal Allah dalam sifat kesempurnaannya. Suatu contoh, umpama jika ada seorang ayah dianggap oleh anaknya, andaikan tidak diingatkan oleh anaknya, niscaya ia melupakan kebutuhan anaknya itu. Maka bagaimana ayah yang demikian itu? Sedangkan Allah tidak dapat diumpamakan dengan ayah itu, sebab Allah maha sempurna, maha mengetahui, mencukupi
bijaksana dalam memelihara seisi alam. Jalla hukmul azali ayyandofa ilal hilal. Maha suci hukum putusan Allah yang telah pasti dalam azal jika disandarkan, digantungkan kepada sebab musabab. Segala sesuatu yang terjadi dalam alam ini hanya semata-mata dari kudrat iradat, kekuasaan dan kehendak Allah secara mutlak, sehingga tidak boleh dikatakan karena ini atau itu. Perhatian Allah kepadamu bukan karena sesuatu yang timbul daripadamu. Buktinya, di manakah engkau ketika Allah menetapkan karunia-Nya kepadamu di dalam azal itu, dan di saat itu doa atau amal yang ikhlas atau lain-lain hal, bahkan tidak ada apa-apa ketika itu selain semata-mata karunia dan kebesaran pemberian Allah. Perhatikan pemeliharaan Allah kepadamu sejak engkau berupa mani yang sama sekali belum dapat berdoa atau beramal, tetapi perlengkapan yang diberikan Allah kepadamu tidak berkurang sedikit pun, dan demikianlah selanjutnya hingga engkau lahir, kecil, dewasa dan tua, tetap tidak berubah karunia Allah kepadamu, tidak bersandar kepada amal atau doamu, tetapi semata-mata kekuasaan dan kehendak Allah yang mutlak, dan karunia-Nya tidak ada tara bandingannya dan tiada henti-hentinya. Allah melengkapi hajat kebutuhan di saat engkau sendiri belum mengerti apa saja hajat kebutuhanmu yang primer atau tidak dapat. Tidak harus engkau mempunyainya. Yang sekiranya satu saja dikurangi berarti tidak sempurna bentuk kejadianmu itu. Alima annal ibada yatashawwafuna ila dhuhuri siril inayati faqala yahtasu bi rahmatihi man yasha wa alima annahu law khallahum wa dhalika latarakul amala i'timadan alal azali faqala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Allah telah mengetahui bahwa semua hamba-hamba ingin mendapat rahasia kebesaran karunia Allah. Maka Allah berfirman, Allah sendiri yang menentukan rahmat karunia yang besar itu pada siapa yang dikehendakinya. Juga Allah yang mengetahui, andaikan manusia, para hamba itu dibiarkan begitu saja, mungkin mereka meninggalkan amal usaha karena berserah kepada keputusan azal. Karena itu Allah berfirman, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat pada orang-orang yang berbuat kebaikan dan memperbaiki amal perbuatannya. Semua orang ingin untuk mencapai rahasia karunia yang besar-besar, maka karenanya mereka kejar dengan doa dan amal saleh. Tetapi lalu Allah berfirman, Allah sendiri yang menentukan rahmatnya itu terhadap siapa yang dipilihnya sendiri. Allah lebih mengetahui di mana ia meletakkan risalahnya. Tetapi di samping itu Allah tidak mematahkan hati semangat orang yang akan menginginkannya. Karena itu Allah menunjukkan tanda-tanda yang mendekatinya, ialah mereka yang berbuat baik dan memperbaiki perbuatan amal usahanya. Bukan amal kebaikan itu yang mendatangkan menyebabkan tibanya karunia, hanya ia sebagai tanda belaka, tetapi tidak mempengaruhi kehendak putusan Allah dan kebijaksanaannya. Ilal masyiati yastanidu kulla syai'in wala tastanidu hiya ila syai'in. Langsung kepada kehendak Allah harus bersandar segala sesuatu, yakni tidak boleh terjadi sesuatu apapun tanpa kehendak Allah, sedang kehendak Allah tidak bersandar kepada sesuatu apapun. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Dan siapa yang tidak diberi nur oleh Allah, maka ia tidak mempunyai nur. Sebagaimana Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi hidayah petunjuk siapa yang dikehendaki. Allah memilih sendiri
dengan ilmu dan kebijaksanaannya. Manusia tidak berhak bertanya mengapakah atau bagaimanakah terhadap kebijaksanaan Allah. Allah tidak dapat ditanya tentang apa yang dijadikan, dibuat, dan semua makhluk akan ditanya tentang amal perbuatan mereka. Rubbama dallahumul adabu ala tarkit talabi i'timadan ala kismatihi wastighalan bidzikrihi an mas'alatihi. Anda kalanya seorang arif tergodong oleh rasa adab dan menyerahnya kepada kebijaksanaan Allah. Ia tidak minta apa-apa kepada Allah karena berserah dan merasa puas dengan bagian pemberian Allah, dan karena sibuk berzikir sehingga tidak sempat meminta-minta. Abul Hasim Al-A'raj rahimakumullah berkata, jika saya tidak diberi kesempatan berdoa, niscaya lebih berat bagiku daripada tidak diterimanya doaku. Abul Hasim Al-Qurshairi berkata, waktu itu berbeda-beda, ada kalanya lebih utama berdoa dan ada kalanya lebih baik diam tidak berdoa. Apabila hati condong kepada doa, lebih baik tidak berdoa, dan adab itu lebih banyak condong kepada rela puas sehingga tidak berdoa dan cukup memperbanyak zikrullah. Innama yudhakkaru mayyajuzu alaihil ighfalu wa innama yunabbahu mayyumkinu minhul ihmal. Sesungguhnya yang harus diingatkan itu hanya orang yang mungkin lupa, dan yang harus ditegur itu hanya mereka yang mungkin teledor atau sembrono. Abu Bakar Al-Wasiti ketika diminta untuk berdoa, ia berkata, saya khawatir maka saya berdoa. Lalu ditanya, bila engkau minta hak milikmu, berarti engkau telah menuduh kami, dan bila engkau minta sesuatu yang bukan hakmu, berarti telah menyalahgunakan kewajibanmu dan memuji kepadaku. Dan bila engkau rela, maka berjalan segala sesuatunya sebagaimana yang telah kami putuskan dalam azal sejak dahulu kala sebelum menjadikan makhluk. Abdullah bin Munadil berkata, sejak 50 tahun saya tidak pernah berdoa minta kepada Allah, juga tidak ingin didoakan oleh lain orang, sebab segala sesuatu berjalan menurut apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam azal, sedang saya telah merasa puas dengan itu. Warudul faqati a'yadul muridin, tibanya saat-saat kesukaran, kemiskinan, serba kekurangan sehingga merasa rendah dan hina diri, itu sebagai hari raya gembira bagi para murid, yakni orang yang sedang melatih diri untuk takarrub kepada Allah. Saat-saat tibanya kesukaran bala yang menyebabkan manusia merasakan kerendahan dan kehinaan dan kemiskinan diri di hadapan Allah, itulah saat dan masa yang terbaik untuk mendapat belas kasih Allah dan mendekat kepada Allah. Karena itu, bagi seorang murid salik yang sedang berjuang melawan hawa nafsu, saat-saat yang demikian itu sebagai saat kemenangan melawan hawa nafsu, sehingga saat-saat yang demikian itu bagi mereka bagaikan hari raya yang sangat mengembirakan, sebab tunduknya hawa nafsu berarti hilangnya rasa kesombongan, ujub atau besar diri. Rubbama wajadtal madida fil faqati ma la tajiduhu fis shaumi was salat. Mungkin engkau mendapat kelebihan karunia dan kebesaran dari Allah pada saat-saat ujian bala kesukaran itu yang tidak bisa engkau dapatkan dengan puasa dan sembahyang. Demikianlah pengertian bahwa bala ujian itu sebagai nikmat batin yang samar-samar. Al-faqatu busutul mawahib, berbagai macam ujian bala serta kekurangan itu bagaikan hamparan untuk hidangan pemberian-pemberian karunia Allah. Apabila Allah akan memberi karunia besar kepada seorang hambanya, tetapi ternyata dari amal ibadah lahirnya tidak mencukupi untuk menerima pemberian itu, maka Allah menguji padanya dengan bala,
dan disitulah tertembusnya berbagai dosa, kemudian dinaikkan ke tingkat yang telah disediakannya itu. In aratta urudal mawahibi alaika sahihil faqra wal faqata ladaika innamas sadaqatu lil fuqara. Jika engkau ingin datangnya pemberian-pemberian karunia besar dari Allah kepadamu, maka bersungguh-sungguhlah dalam mengakui, membuktikan kehambaanmu, yaitu kemiskinan, kebutuhan, kerendahanmu di hadapannya. Firman Allah, sesungguhnya yang berhak menerima pemberian-pemberian sedekah itu hanyalah mereka yang betul-betul fakir miskin. Buktikan dan sungguh-sungguh sifat-sifat kekuranganmu, niscaya Allah membantu engkau dengan sifat-sifatnya. Akuilah kehinaanmu, niscaya Allah menolong kepadamu dengan kemuliaannya. Akuilah kekuranganmu, niscaya Allah menolong kepadamu dengan kekuasaannya. Akuilah kelemahanmu, niscaya Allah menolong padamu dengan kekuatannya. Sifat-sifat yang asli pada seorang hamba itu ialah fakir, kurang, lemah dan hina. Maka apabila benar-benar engkau mengakui semua sifat-sifatmu sebagai hamba itu, niscaya mudah selalu mendapat karunia, rahmat dan bantuan Allah. Abu Ishaq Ibrahim Al-Harawi berkata, orang-orang salihin telah memilih 7 sifat dan menjauhi 7 sifat lawannya, yaitu memilih fakir kekurangan, kemiskinan daripada kemuliaan, memilih kerendahan tawadu daripada kesombongan, memilih kesusahan daripada kesenangan, memilih maut daripada hidup. Sebab-sebab dari sifat-sifat kaya, kenyang, kedudukan, pangkat, mulia, senang, gembira, itu semua akan merubah seorang lupa akan sifat kehambaannya sehingga terjerumus dalam kesombongan, kebanggaan, ujub dan lain-lain sifat yang semuanya akan membawa kepada murka Allah atau bersaingan dengan Allah. Sehingga apabila engkau telah sungguh-sungguh mengakui sifat-sifat kehambaanmu, kemudian diberi kaya, mulia, kuasa dan kuat, merasa bahwa itu semua dari Allah, bukan dari diri sendiri dan bukan dari lain-lainnya. Allah, disinilah kemudian tauhid, tidak ada Tuhan dan tidak ada daya kekuatan melainkan dengan bantuan pertolongan Allah semata-mata, tanpa ada perantara dari luar atau dari dalam diri sendiri.